Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Nah, Bapak Ibu, keluarga yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini, yang menjadi sumber penghiburan di tengah-tengah duka cita berat yang kita alami saat ini, itu berkisah tentang hidup seorang hamba Tuhan bernama Imam Eli. Nah, tentu kita semua tahu siapa ini Imam Eli. Dia adalah seorang imam besar dan pemimpin bangsa Israel pada zaman hakim-hakim. Ia dikaruniai 2 anak, yaitu Hofni dan Pinehas. Dan karena keimaman dari ayahnya, maka kedua anaknya ini juga mengemban tugas keimaman. Nah, sebab dulu tugas keimaman itu ya berasal dari garis keturunan. Kalau ayahnya imam, ya anaknya pun menjadi imam. Nah, namun di masa tua Eli, rupanya kedua anaknya ini tidak menjalankan fungsi keimamannya dengan baik. Mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka berlaku tidak senonoh dan tidak benar. Jadi kalau kita baca ayat-ayat sebelum bacaan kita, ada banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak Eli. Mereka tidur dengan perempuan jalang. Mereka mengambil korban sembelihan yang dibawa untuk Tuhan oleh umat. Bahkan kalau tidak diberi, ya mereka mengambil dengan kekerasan, dan banyak lagi kejahatan yang dilakukan anak-anaknya. Nah, tentu sebagai seorang ayah dan terutama sebagai imam besar, Imam Eli sangat terpukul dengan sikap anak-anaknya. Dan parahnya karena di mata Tuhan, Eli tidak tegas kepada anak-anaknya. Jadi kita bisa lihat di ayat 13, di situ dikatakan bahwa Eli mengetahui dosa anaknya, tetapi ia tidak tegas memarahi anak-anaknya. Nah, sehingga akhirnya hukuman Tuhan berlaku bagi keluarga Imam Eli. Begitu dahsyat hukuman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada keluarga Imam Eli, sampai-sampai orang yang mendengarnya menjadi bising telinganya, atau dalam hal ini menjadi ketakutan. Nah, hukuman itu disampaikan kepada Samuel, yang kemudian disampaikan kepada Imam Eli. Hukumannya adalah Imam Eli akan mati, dan anaknya pun akan mati ketika berperang. Nah, bahkan hukuman itu menimpa keseluruhan bangsa Israel, bahwa bangsa Israel akan menderita kekalahan di medan pertempuran melawan orang Filistin. Nah, Bapak Ibu, keluarga yang kekasih, lalu bagaimana sikap atau respon Imam Eli ketika mendengar hukuman dari Tuhan bahwa ia dan kedua anaknya akan mati? Jadi tentu kalau kita berada di posisi Imam Eli, tentu perasaan yang tidak dapat digambarkan itu yang akan kita rasakan. Dan mungkin tidak sempat lagi untuk merespon apa-apa. Tetapi Imam Eli dengan penuh kesungguhan iman, di ayat 18 bagian B yang tadi dibaca, di situ Imam Eli merespon keputusan Tuhan dan berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saya ulangi, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dianggapnya baik. Nah, sebuah respon yang menurut saya, mudah-mudahan juga sesuai dengan pemandangan kita, bahwa responnya betul-betul sangat luar biasa. Sebuah respon yang tidak semua orang bisa ungkapkan, apalagi ketika berada dalam sebuah pergumulan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, luar biasa respon dari Imam Eli. Mengapa? Sebab dalam keadaan begitu bergumul berat,
Imam Eli tidak berdebat dengan Tuhan atau protes dan menilai Tuhan melakukan hal yang kurang setimpal atau tidak patut kepadanya dan anak-anaknya. Ia juga tidak protes bahwa hukuman Tuhan itu terlalu berat baginya. Padahal selama ini ia sudah setia menjadi hamba Tuhan, tetapi ia tidak memperhitungkan itu. Ia tidak mengatakan Tuhan tidak adil. Dan intinya, ia tidak mempersalahkan siapa-siapa dan tidak mempersalahkan keputusan Tuhan yang akan terjadi kepada dirinya dan keluarganya. Nah, ungkapan Imam Eli yang mengatakan dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Kalau kita renungkan Bapak Ibu, itu sebenarnya bukanlah ungkapan keputusasaan dari seseorang yang terpaksa harus menerima keadaan, bukan. Tapi ungkapan Imam Eli ini adalah sebuah pengakuan yang mau mengatakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang punya kuasa dan kendali dalam kehidupan manusia, sehingga keputusan Tuhan tidak boleh diganggu-gugat. Dan apapun yang Tuhan putuskan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk kematian yang akan dihadapi, Imam Eli yakin bahwa itulah yang terbaik menurut pemandangan Tuhan. Iman seorang Imam Eli begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu keluarga yang kekasih di dalam Tuhan, kematian adalah hal yang tersulit dalam kehidupan manusia. Sulit sebab tidak ada seorang pun yang bisa terhindar atau menghindar dari kematian. Tapi sebagai orang yang percaya, kita patut bersyukur, sebab bagi kita kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Ingat, kematian hanya sebuah pintu yang mau tidak mau harus kita lewati untuk menuju kehidupan kekal yang sudah dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang percaya. Kematian juga bukan tanda Tuhan tidak mengasihi kita. Tapi ketika kita renungkan, kematian sebenarnya adalah tanda bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dan pengalaman hidup Imam Eli menghadapi kematian adalah contoh yang baik ketika kita sedang mengalami peristiwa duka seperti yang dialami oleh keluarga hamba Tuhan di tempat ini. Bahwa kita harus yakin bahwa apapun yang diperbuat Tuhan, apapun yang diputuskan Tuhan dalam kehidupan kita, itu adalah kebaikan dan rencana yang indah dari Tuhan. Tidak sedetik pun perjalanan kehidupan kita di luar kendali atau pengaturan Tuhan. Semua adalah pengaturan Tuhan. Kita manusia hanya bisa menjalani, sehingga tentang kematian anak kekasih kita, saya ulangi, tidak ada lagi yang perlu kita sesali, tidak ada lagi yang perlu kita ungkit-ungkit dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja membuat kita putus asa. Tetapi mari dengan iman kita mengakui bahwa kematian anak kekasih ini